itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teori pembelajaran kognitif. Apa sih itu teori pembelajaran kognitif? Ayo kita belajar bersama. Jadi, teori belajar kognitif adalah teori yang menekankan bahwa belajar bukan proses mental internal dalam diri individu, seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Belajar tidak hanya dilihat dari perubahan perilaku yang tampak, tetapi dari perubahan struktur pengetahuan dalam pikiran peserta didik. Teori ini berpandangan bahwa peserta didik adalah pembelajar yang aktif, yang secara sadar mengolah informasi yang diterimanya. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif ada banyak, tapi saya sebutkan salah satunya saja, yaitu seperti Jean Piaget, yang mana fokus pada perkembangan kognitif anak berdasarkan tahap usia. Konsep penting menurut Jean Piaget yaitu skema asimilasi, akomodasi, equilibration atau keseimbangan kognitif. Yang kedua yaitu Jerome Bruner, yang mana beliau menekankan belajar penemuan atau discovery learning. Tahapan representasi belajarnya yaitu enaktif atau melalui tindakan, yang kedua ikonik melalui gambar, yang ketiga simbolik melalui bahasa atau simbol. Prinsip utamanya yaitu siswa belajar lebih baik jika menemukan sendiri. Materi disajikan dari sederhana ke kompleks atau spiral kurikulum. Tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel, yang mana mengemukakan belajar bermakna atau meaningful learning. Konsep utamanya yaitu informasi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Menggunakan advanced organizer atau peta konsep atau rangkuman awal. Lalu prinsip-prinsip teori belajar kognitif yaitu pertama, belajar adalah proses aktif. Yang kedua, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, struktur kognitif memengaruhi proses belajar. Yang keempat, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Yang kelima, motivasi internal berperan penting. Lalu, apa peran guru dan siswa? Peran guru yaitu sebagai fasilitator pembelajaran, penyusun lingkungan belajar, membimbing proses berpikir, penyedia masalah dan pertanyaan. Lalu untuk peran siswa yaitu aktif mengolah informasi, menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, memecahkan masalah, berpikir kritis dan reflektif. Yang kelima yaitu kelebihan teori belajar kognitif. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mendorong pemahaman mendalam. Yang ketiga, membantu pembelajaran jangka panjang. Yang keempat, relevan dengan pelajaran modern. Yang kelima, menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Lalu untuk kelemahan teorinya apa sih? Yang pertama, yaitu kurang memperhatikan aspek emosi dan sosial. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga, tidak selalu cocok untuk semua materi. Yang keempat, sulit diterapkan pada kelas besar. Lalu kesimpulannya yaitu teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses mental yang aktif dan bermakna. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami dan menggunakan pengetahuan secara efektif. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum